Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, welcome to Eiichiro Family. Video ini aku bikin malam-malam ya, tanggal 31 Desember 2024 untuk mengakhiri tahun 2024, video terakhir di tahun 2024. Before I say and start, I would like to wish you guys Merry Christmas 2024 dan juga Happy New Year 2025. Dan di video terakhir tahun 2024 ini, aku bakal ngomongin tentang ini, ya, dimana aku juara 3 Pokemon League. Kita main game Pokemon TCG Pocket dan aku juara 3 season 1 Pokemon League. Ya, jadi style video kali ini aku bakal ngomong aja depan kamera, tidak diedit, apa adanya. Bakal ngomongin tentang liga ini, ya bagaimana aku bisa memenangkan liga ini sampai juara 3. Dan kalau kalian tertarik dan senang dengan model video ini, karena last video yang aku ngomong depan kamera gini, viewsnya lumayan banyak ya. Jadi itu ngomongin aku menang Pokemon TCG Pocket Championship ya, yang diselenggarakan oleh Agres di bulan November season 1. Aku juara 1 jadi champion untuk turnamen yang se-Indonesia ya. Itu ada trofinya, sertifikatnya di belakang. Kalian bisa cek atau tonton videonya di channel YouTube Eiichiro Family. So karena view-nya waktu itu lumayan bagus, I will try to make the same kind of video untuk menutup tahun 2024. Sebelum ngomongin tentang Pokemon League, tahun 2024 buat Eiichiro Family punya channel YouTube quite okay. Kita tembus 10.000 subscriber, yay. We would like to thank you for your guys support. Udah pada subscribe, udah pada komen. Memang tahun ini jujur banyak konten baru seperti Pokemon ya. Mulai dari Pokemon yang TCG fisik sampai yang mobile game yang baru rilis di tahun 2024 ini. Jadi channel YouTube Eiichiro Family banyak yang ngomongin tentang Pokemon ya tahun ini. Dan itu bisa membawa channel YouTube-nya sampai ke 10.000 subscriber lebih. Kita juga ada di TikTok, by the way. Di TikTok @eiichirofamily, sama Instagram juga @eiichirofamily, silahkan di-follow. Banyak konten short di situ, khususnya untuk TikTok ya, karena TikTok grow-nya cukup fast. Dan let's talk about this Pokemon League, ya, dimana aku jadi juara 3. So, ini adalah Pokemon League. Terus sertifikatnya menyatakan aku juara 3. This is my name. Terus di sini ada aku punya semacam profile picture kali ya. Third place dengan aku punya nickname di game yaitu Neichiro. Terus ini ada QR code untuk nge-scan basically hasil atau result dari turnamennya. Terus di sini ada tanda tangan dari si Mr. Pokéleague event director-nya ya. Aku nggak tahu nama aslinya si adminnya atau si Pokéleague ini siapa, tapi I would like to thank him or her so much because semua effort yang dia keluarkan untuk organize Pokemon League ini sungguh luar biasa. Ya, ini ada tulisannya Certificate of Appreciation ya. Kita sangat appreciate juara dikasih e-certificate dan juga sertifikat fisik ya yang aku print sendiri di sini. Tapi lihat desainnya keren banget. Di sini ada banyak Pokemon gitu ya. Dari Kanto region semua nih. Penggemar Kanto region ya dari Pokemon 151. Jadi adminnya sangat all out. Banyak juga media-media promosi yang dia taruh di grup WhatsApp untuk kita para peserta yang doing well gitu ya. Tapi ya tentu saja ini yang the best lah. Kita dikasih sertifikat juara ya. Untuk juara 1, 2, 3. Dan bahkan semua peserta yang partisipasi dapat sertifikat. Hebat nggak tuh adminnya? Luar biasa. 2 thumbs up, 10 thumbs up buat adminnya ya. Really appreciate it. I hope there's season 2. So, ini liganya berlangsung, kalau kalian bisa baca di sini atau baca di thumbnail ya, itu berlangsung dari tanggal 19 sampai 29 Desember. Berarti berlangsung 10 hari. Jadi sistem liganya ini beda kalau kalian main turnamen misalnya best of 1, best of 3 gitu. Jadi liga ini total pesertanya 24 orang. Terus satu grup itu dibagi
Satu grup itu isi 8 orang, dibagi 3 grup gitu ya. Pendaftarannya gratis, menang dapat hadiah. Terus hanya juara 1 yang dapat hadiah. Terus dibagi 3 grup, aku masuk ke grup Hoenn. Ya, ada grup Hoenn, ada grup Kanto, satu lagi Johto. Ya, jadi aku di grup Hoenn, 8 peserta. Terus kita masing-masing ketemu lawan kita di grup yang sama gitu ya. Ketemu sekali gitu ya, jadi total kita main 7 kali. Total main 7 kali, terus ntar dilihat win-loss-nya banyakan siapa gitu ya. Terus berdasarkan skor juga, kalau kita menang 2-0 berarti kita punya plus minusnya itu 2. Nah, yang punya plus minus lebih tinggi itu peringkatnya bakal di atas yang misalnya main 2-0 kalah 0-2 kan jadinya 0 gitu ya. Tapi kalau bisa menang 2-0, 2-1 berarti plusnya 3 gitu. Head to head-nya itu baru yang second. Jadi mereka lebih appreciate yang menang lebih banyak ketimbang head to head. Terus dari setiap grup 8 orang per grup diambil 4 peserta dari masing-masing grup untuk lolos ke playoff. Oke, nah terus formatnya itu kita tiap hari main ketemu lawan. Terus ini menurut aku formatnya agak unik nih si Pokemon League. Jadi yang membuat aku tertarik juga untuk ikut. Jadi kalau kita ikut turnamen biasanya ada yang boleh ganti, biasanya ada yang enggak gitu ya, stick to one deck throughout the whole tournament. Nah, yang kita bisa ganti-ganti itu juga ya ada pros and cost-nya sendiri. Tapi menurut aku sistem Pokemon League ini menarik buat aku karena jadi dia mainnya best of 3. Tapi di 3 pertandingan itu kita harus gunakan 3 deck yang berbeda. Oke, jadi itu membuat kita sedikit muter otak kan. Oke, misalnya kita punya 2 deck kuat gitu ya yang kita jadikan untuk maju di game 1 dan 2. Kalau misalnya itu nggak works, nggak menang 2-0, harus siapin alternatif deck ketiga apa nih gitu kan. Sambil kita lihat misalnya, oh deck 1 kita ketemu elemen lawan apa. Oh berarti deck itu udah keluar. Ya kan, oh berarti misalnya weakness kita aman nih untuk main di game kedua. Jadi itu kita siapin beberapa deck ya, antisipasi lawan bakal keluarin apa gitu. Kalau aku pribadi sih mainnya aku stick ke, aku punya 4 deck basically. 1-2-nya aku udah tahu mau main apa. Yang ketiganya itu aku decide based on 1-2 bakal main apa. Karena 3-4 ini coin toss up menurut aku sama-sama oke gitu. Nah jadi di grup aku Hoenn itu ya jadi formatnya jelas ya, formatnya best of 3 terus pakai 3 deck yang berbeda. Jadi kita nggak boleh pakai Pokemon yang sama di match selanjutnya. Misalnya nomor 1 kita pakai elemen api, decknya Charizard gitu ya. Di game kedua kita nggak boleh lagi pakai api ataupun Pokemon yang sama seperti Charizard muncul lagi. Jadi ini misalnya api Charizard, terus di yang kedua ini misalnya Steel Melmetal, ketiganya itu beda lagi, mesti misalnya Fighting Marowak gitu ya. Jadi ada 3 deck berbeda yang kita pakai di setiap game. Besoknya boleh ganti nggak? Boleh. Pokoknya 3 deck berbeda nggak boleh sama gitu ya. Terus yang colorless itu kayak Dragonite boleh dipakai gitu ya. Cuman banyakan sih aku one energy gitu supaya nggak terlalu ribet dengan peraturannya gitu. Atau kayak Druddigon yang bisa 2 elemen kan gitu. Jadi aku nggak terlalu pusing, pokoknya udah pakai di sini nggak bisa dipakai lagi di kedua. Jadi kita nggak bisa pakai misalnya Colorless Tauros dipakai di sini, dipakai lagi di sini, itu nggak boleh. Ya, jadi lumayan the strategic part-nya lumayan jalan lah buat aku. Jadi aku seneng part itu, menarik. Oke, jadi perjalanan aku di Pokemon League di grup Hoenn itu pas 4 game pertama skorku 2-2. Oke, 2-0 menang 2 kalah 2 ya. Berarti kan sisa 3 game. Terus waktu habis 4 game pertama itu aku banyak belajar ya. Oh, formatnya ini gimana sih? Jadi it's a slow adaptation for me untuk belajar dari yang kalau yang waktu aku menang turnamen ini formatnya best of 3 dan gak bisa ganti deck. Jadi stick to one deck. Ya, yang aku jadi champion waktu itu, jadi juara 1 itu formatnya best of 3 every round, terus gak boleh ganti deck. Nah yang ini
boleh ganti deck ya, dan 3 deck berbeda gitu. Jadi terus mainnya tiap hari selama 10 hari dari tanggal 19 sampai 29 Desember 2024. Waktu the first 4 games itu I'm trying to figure out the system ya, gimana caranya bisa menang dengan 3 deck berbeda, apa yang maju duluan, apa yang kedua, dan apa yang ketiga, apa cadangannya, dan segala macam. Jadi it took me about 4 games to figure out, oke, cara mainnya begini ya, gitu. Nah, habis 4 game itu, aku pick up the pace, menang 2 game selanjutnya. Jadi habis 2-2, aku menang 2 game selanjutnya, skornya 4-2. Nah, itu standingnya udah lumayan bagus untuk lolos ke playoff. Nah, pas game terakhir, itu posisi 2, 3, 4, 5 ya kalau nggak salah ya. Jadi 2, 3, 4, 5 itu merebutin 3 posisi kan, lumayan ketat. Karena yang satunya kayaknya udah di atas. Terus aku yang pas 2, 3, 4, 5 itu, kita nentuin posisi. Jadi di grup kita, game terakhirnya itu lumayan penting karena bisa menentukan siapa yang lolos, siapa yang enggak. Terus aku ketemu yang lower seed. Artinya sudah tidak menentukan buat dia. Kalaupun dia menang, menentukan buat aku kalau aku kalah gitu kan. Terus kita main, dan aku kalah di game terakhir. Jadi aku pikir udah nggak lolos kan. Udah nggak lolos, tapi entah gimana, mungkin pertandingan lain ada yang mereka yang harusnya bisa lolos kalah juga gitu ya. Akhirnya aku end up di peringkat ke-3. Oke. Nah, itu yang tragisnya itu, yang tadinya di grup aku yang dia undefeated the first 3 game, menang 3-0, dia malah nggak lolos di peringkat 5 akhirnya. Ya, jadi di game terakhir itu aku udah on paper harusnya menang kan, lawan lower seed kan. Yang dia juga menang pun nggak menentukan. Dan aku kalah. Aku pikir udah nggak lolos. Pas diumumin pengumuman ke playoff, ternyata aku lolos. Nah, habis itu, berarti kan yang lolos 4 dari tiap grup, 12 orang kan. Tapi 4 orang itu langsung lolos ke semifinal jatuhnya ya. Berarti quarter final ya. Jatuhnya mereka langsung lolos ke quarter final. Jadi kita yang juara 1 masing-masing grup itu langsung lolos ke babak berikutnya. Terus juara 2 terbaik dari semua grup itu langsung lolos ke babak berikutnya. Nah, di playoff itu kita yang 8 sisanya ini ngadu. Aku menang game main playoff pertama aku menang. Terus playoff keduanya aku lawan yang dia udah menang baik gitu ya. Itu juga menang. Aku lupa skornya, ada salah satu 3-0, ada satu 3-1 atau 3-2. Kalau nggak salah 3-1 deh, 3-1 terus 3-0. Nah, itu akhirnya aku maju ke semifinal. Nah, semifinalnya itu diadakan di semifinal dan final diadakan di tanggal 29 Desember 2024. Ya, hari terakhir itu langsung pack 2 match langsung. Masalahnya tanggal 29 Desember 2024 itu aku lagi ikutan ini season 2 Pokemon TCG Pocket Championship Agres offline dari pagi sampai malam. Jadi turnamennya itu start supposedly register ulang jam 9. Aku dari rumah itu udah bangun sekitar 7:30. Terus pulang event tuh sampai rumah 8:30. Jadi kurang lebih aku udah 12 jam awake gitu. Terus ikut turnamen seharian. Super capek ya. Ya by the way, turnamen Agres Season 2 ini juga ada dramanya sendiri. Jadi di sana tuh super capek ya. Silakan Google sendiri, find out ada kejadian apa di turnamen tersebut. Cuma benar-benar capek, benar-benar menguras tenaga. Terus jam 8 aku ngabarin musuh, yuk, ntar nih gue lagi jalan pulang, lagi nyetir. Nyampe rumah 8:30 benar-benar baru sampai. Langsung ngajak lawan main. Tadinya udah mau di WO karena ternyata ada aturan jam 8 kalau nggak respon di WO gitu ya. Cuman my opponent was kind enough to give me ya udah main aja yuk gitu kan. Karena ternyata jam 8 lewat masih ditungguin 20 menit. Terus aku sempat WhatsApp ada buktinya masih bisa main. Ya udah 8:30 benar-benar kayak bakbuk. Di turnamen juga ada drama gitu kan yang di offline.
pulang drama lagi, terus opponent main, ya udah langsung main aja gitu. Ya, kepala udah pusing banget, udah capek banget, 12 jam seharian di situ, benar-benar capek. After I look back, sebenarnya I was not in a good condition to play ya, not in the best condition to play karena udah capek banget main seharian, nunggu seharian, ngobrol seharian, event seharian, turnamen seharian, pulang langsung dihajar main gitu ya. Bener-bener udah, actually setelah aku pikir I'm not in the good condition or best condition to play gitu. Harusnya kayak liga-liga sebelum, kayak pertandingan di liga sebelumnya harusnya fresh main gitu ya. Jadi kayak game 1 itu opponent tuh weakness di semifinal nih, opponent tuh weaknessnya aku punya advantage, yaitu weakness ya. It's a winnable game, tapi karena udah nggak bisa mikir, udah nggak bisa ngitung, ya winnable game jadi kalah. Game 2-nya emang kalah cepat serap. Game 3-nya aku ketemu weakness, jadi langsung kalah 0-3. So, I'm not, ya, dan kebetulan lawan yang kalahin aku di semifinal itu, he ended up winning the whole tournament. So, selamat buat Peyem, nickname-nya Peyem. Nama aslinya Rian, he did a good job. Aku nggak mendiskreditkan kemenangan Rian, he deserve to be champion. And I'm happy also with the tournament. Juara 3 is more than fine for me. I'm happy enough bisa sampai ke juara 3 ya di Pokemon League Season 1. But ya, it is what it is. Capek banget waktu itu pas semifinal. I was not in the best condition to play. Mungkin juga luck factor, but whatever it is a win. I lost. I played and I lost, but it didn't matter because I was happy enough to be the third place of Pokemon League Season 1 Pokemon TCG Pocket. So, that's my story, that's the video. Mudah-mudahan kalian like and entertain to hear this kind of video. Kira-kira story-nya itu tentang cerita Pokemon League Season 1, Pokemon TCG Pocket Championship ya. Jadi kita main mobile game Pokemon TCG Pocket di mobile ya, cari lawan lewat WhatsApp segala macam, diorganize oleh panitia lewat WhatsApp group. Oke. Kira-kira cerita seperti itu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menemani Eiichiro Family selama tahun 2024, dan thank you for all the comments, thank you for the subscribe, thank you for the like, thank you for the dislike, and I hope you guys will continue support Eiichiro Family di tahun 2025. I'll see you guys next year. Arigatou gozaimasu. See you in 2025. Bye-bye.